Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang tempat-tempat angker di Pulau Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah Watung Kuriu. Ini Watung Kuriu. Tempat ini atau daerah ini berada di antara Desa Lamunggi dan Desa Lengora. Ini yang disebut Watung Kuriu. Di sini sering terjadi sesuatu yang aneh-aneh, baik merupakan penampakan dan lain sebagainya. Akan saya jelaskan sebentar. Namun saya akan jelaskan dulu kenapa tempat ini disebut Watung Kuriu. Dalam bahasa suku Ketua Kabaena, watu artinya batu, sedangkan riu artinya duri. Nah, lokasi ini atau tempat ini disebut Watung Kuriu karena batu di jalanan itu sangat tajam atau dikatakan batu yang berduri karena kalau kita menginjak di situ itu tajam sekali. Kalau kita tidak pakai sendal, biasanya itu kaki kita akan robek karena batu di situ. Kalau kita lewat batu-batunya, batu-batu kerikil dan lain sebagainya, itu batu-batu yang menempel atau yang terlepas itu sangat tajam. Batu di daerah itu di antara Lamunggi dan Lamunggi dan Desa Lengora. Ya, saya jelaskan apa yang sering terjadi di situ. Pada zaman dahulu sebelum jalanan itu bagus, karena kendaraan jarang lewat mobil, motor, paling orang zaman dahulu itu jalan kaki saja. Jadi kalau kita jalan di tengah hari seorang diri biasa, makanya orang kalau jalan selalu ada teman atau rombongan. Kalau kita jalan sendirian melewati tempat itu, maka yang biasa kita lihat, yang sering orang lihat itu atau alami adalah tiba-tiba ada pohon enau itu goyang-goyang sendiri, seperti ada orang yang goyang-goyang. Itu pohon, hanya satu pohon. Kalau semua atau banyak pohon itu kan kita akan katakan itu angin. Tapi ini satu pohon saja, pohon enau itu yang goyang-goyang seperti ada orang yang menyadap di atasnya. Kalau menyadapkan itu buah enau itu dipukul-pukul dulu baru diayun-ayun. Tapi itu kadang-kadang di lokasi itu tidak ada orang kalau kita lihat. Tapi pohon enau itu goyang terus, seakan-akan ada orang di atasnya yang menggoyang-goyang daripada buah enau itu untuk disadap, diambil niranya. Itu diantara kejadian-kejadian yang biasa dialami atau dirasakan orang-orang dulu di lokasi itu, di Watung Kuriu itu. Kemudian yang biasa lagi itu kalau lewat di situ itu berisik di bawah pohon sekitar itu, seakan-akan ada kerbau atau ada sapi atau ada kuda yang jalan di sekitar kita. Apalagi kalau malam atau sore itu seakan-akan banyak itu babi kah apakah itu di bawah semak-semak. Begitu kita senter atau kita lihat, tidak ada apa-apa. Begitu kita mau jalan lagi beberapa meter kemudian kita dengar lagi ada. Jadi itu adalah kejadian yang aneh-aneh di Kabaena, di sekitar Watung Kuriu pada zaman dahulu. Sekarang ini sudah tidak terlalu lagi sering kita jumpai. Namun masih ada yang biasa dialami entah itu karena sesuatu atau pikiran yang tidak sempurna atau bagaimana, tapi secara kenyataan biasa kita ikuti orang jalan kaki. Kita ini naik motor, kan sekarang sudah ada motor, kalau dulu kan belum ada.
paling kuda. Ada orang di depan, Nah, sekarang kita mau kejar orang itu. Siapa? Kan biasa kita lihat, oh siapa itu di depan? Sekitar 30 meter atau 50 meter. Jadi kita cepat-cepat jalan, cepat-cepat dengan harapan untuk bisa kita riki orang itu. Bisa kita riki. Tapi kita tidak akan pernah riki orang itu. Tidak akan pernah kita riki. Padahal dia jalan kaki. Kita ini mengejar. Biar kita kejar pakai motor. Tidak akan riki. Begitu saja jaraknya. Begitu saja jaraknya terus. Kita biasa dulu itu naik kuda orang. Kita pacu kuda supaya cepat bisa kita riki orang itu. Tidak akan diriki. Itulah yang biasa kejadian di situ. Begitu juga kalau itu orang itu penampakan itu muncul dari belakang. Kalau muncul dari belakang kita jalan cepat-cepat supaya terhindar dari orang itu. Begitu ada kita jalan, baru kita balik ke belakang, masih tetap jaraknya, masih tetap jauhnya. Begitu juga kalau kita biasa, misalnya kita 2 orang, kita biasa beranikan diri. Kalau begitu kita pelan-pelan saja, kita tunggu supaya artinya dia riki kita. Kalau kita tunggu, tidak akan pernah juga riki. Tidak akan pernah riki kita juga. Atau kita bilang, kita bersembunyi ini, kita istirahat supaya dia lewat. Siapa itu? Tidak akan pernah lewat. Begitu kita jalan kembali, sudah ada lagi nih. Sudah ada lagi nih orang. Begitu kalau dia duluan. Kalau dia duluan, kita misalnya kita sama-sama jalan kaki ini atau bagaimana ini, kita kejar. Nah, nanti kalau tikungan kita lari supaya kita bisa riki. Dengan harapan dia tidak lihat kita itu. Kita cepat-cepat. Kita cepat-cepat buru di tikungan. Begitu lurus jalanan kita lihat lagi, biasa ada yang pelek kayu itu, rumput semak-semak, dia pelek kita, baru kita usahakan cepat-cepat dengan harapan supaya bisa kita riki. Jadi setelah dia di depan, kita lari supaya kita bisa riki itu. Begitu kita lihat, kalau habis kita dihalangi daun atau pohon, begitu kita lihat, sudah sama jaraknya dengan tadi. Itulah keanehan-keanehan yang biasa dijumpai orang di Watungguriu. Tapi sekarang ini biasa juga, bahkan saya sendiri ini pada berapa tahun yang lalu, itu sekitar 7 tahun yang lalu, saya masih sering pergi memantau kalau ada pemilu kepala desa pemilihan umum itu, masih saya tugas di Kesbang waktu itu. Itu saya biasa pergi, saya biasa naik motor, itu 2 kali saya jalan di tempat itu. Artinya sering, tapi 2 kali saya alami hal yang menurut saya aneh. Tapi menurut orang mungkin tidak. Tapi kalau saya yang alami ini aneh menurut saya. Di Watungguriu itu pernah saya susul orang naik motor. Saya juga naik motor, sepeda motor waktu itu. Saya jalan, ada motor di depan saya. Karena ada motor ini sementara ini tengah malam, saya mau usahakan agar jarak saya bisa dekat. Karena saya juga ragu ini jalan tengah malam, jam 1 malam waktu itu saya jalan. Saya gas, tidak pernah juga dia itu motor tidak pernah saya riki. Saya gas juga, ini saya sudah, artinya menurut saya ini sudah kecepatan tinggi. Karena di sana itu tidak bisa kita kecepatan seperti di aspal karena batu-batu. Jadi kemampuan kita saja untuk mengimbangi kendaraan karena kerikil-kerikil lepas. Jadi kita harus hati-hati. Saya percepat kendaraan, tetap juga jaraknya. Begitu juga saya berpikir, untuk apa ini kejar itu. Saya santai saja, saya santai juga, tetap juga begitu, dia tidak menjauh. Tapi waktu itu saya belum berpikir apa-apa. Saya tidak terbayang bahwa ini sesuatu yang aneh-aneh. Belum untuk pertama. Nanti berikut lagi, ada lagi tugas saya ke sana lagi. Tugas lagi ke sana, pemantauan waktu itu. Maka saya jalan malam lagi.
Karena saya memang suka jalan malam dari kecil saya, karena saya memang orang yang dari desa, jadi terbiasa itu kalau hanya jalan-jalan malam sendirian. Biasa kita tinggal di kebun saja tidak apa-apa. Jadi waktu itu saya jalan naik kendaraan lagi, tidak membayangkan bahwa, tidak mengingat bahwa yang dulu ini pernah saya menjumpai yang seperti itu motor yang saya kejar. Anggapan saya yang pertama itu adalah manusia biasa, hanya karena menghindari barangkali debu sampai dia menjauh. Anehnya juga saya waktu itu saya jalan, saya ketemu juga motor itu di tempat itu juga. Di tempat itu yang saya pernah temukan pada jam di atas jam 12 itu, jam 1 ke jam 2 malam saya. Pokoknya di atas jam 12 karena saya dari Rahantari itu sudah jam setengah 12. Terus saya dari Rahantari pemantauan malam-malam saya pergi, artinya lihat-lihat keadaan, bagaimana situasi keamanan jalan. Pas lewat di situ saya ketemu lagi itu. Saya susul lagi dengan model yang sama. Jalan terus, tidak pernah saya riki. Saya berhenti lagi dengan gaya seperti itu hari, tidak juga. Nanti ada tikungan itu, ada pohon besar, ada batu besar, ada juga pohon beringin di situ. Begitu di tikungan itu menghilang itu kendaraan. Saya lewat di situ, dia ada tikungan sedikit, terhalang pandangan saya dengan pohon dan tebing. Begitu lewat di situ saya sudah tidak lihat, maka saya gas motor percepat. Mudah-mudahan saya lihat lagi lampunya. Tidak pernah lagi saya lihat sampai saya tiba di Kampung Lengora waktu itu. Nanti tiba di Lengora baru terbayang saya, aneh ini. 2 kali saya lewat tengah-tengah malam, kejadiannya di tempat yang sama, dan tempat menghilangnya juga di tempat yang sama. Modelnya juga saya seperti itu juga dulu, begitu juga. Jadi kalau memang artinya hal-hal biasa kan pasti saya riki dan tidak akan temukan di tempat yang sama, dan menghilangnya juga di tempat yang sama. Dan model saya juga mengejar itu tetap juga seperti itu. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa ya kemungkinan besar ini hal-hal yang aneh-aneh, bukan hal kejadian biasa. Tapi menurut cerita orang tua dulu itu memang seperti itu yang saya ceritakan tadi, bahwa kalau kita susul orang tidak akan pernah diriki. Begitu juga kalau ada yang susul kita di belakang, dia tidak akan pernah riki kita kalau kita tunggu. Kemudian itu yang di sana biasa itu goyang-goyang pohon, tidak ada angin, tapi pohon goyang seperti ada orang yang menyadap di atas pohon. Kita perhatikan keliling, lihat tidak ada, tapi pohon goyang terus. Ini kan satu hal-hal yang merupakan hal yang aneh. Itu di Kabaena yang terjadi di daerah Watu Guriu. Itu adalah pengalaman saya, dan cerita saya kaitkan dengan pengalaman orang lain yang diceritakan pada saya. Jadi itulah satu lagi cerita tentang tempat yang angker di Kabaena. Jadi untuk mengikuti terus silakan subscribe daripada channel YouTube ini. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bertemu kembali.